Bab 78 Tangan Kiri Tang San, Clear Sky Hammer. Tanpa sempat melindungi dirinya, Titan hanya merasa otaknya ditusuk jarum, pikirannya pusing, rasa perih dan perih di matanya. Jika bukan karena tekanan yang dia lepaskan membuat udara terdistorsi, menyebabkan tingkat pembiasan tertentu dalam tatapan Tang San, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Titan memberi Tang San tekanan energi kekuatan, tetapi apa yang sekarang diberikan Tang San padanya adalah serangan mental. Pada saat ini Tang San akhirnya tahu apa yang telah berubah di mata setan ungunya setelah mengambil bulan purnama mengenakan embun musim gugur. Bentuk sebenarnya dari tatapan itu telah menjadi serangan. Mata setan ungu yang kental telah menjadi semacam serangan mental yang tidak biasa, dan pada saat genting ini ketika dia akan runtuh, itu menunjukkan efek yang luar biasa. Pikirannya mengalami serangan, Titan secara alami tidak dapat lebih mengontrol tekanan yang dia lepaskan, dan dengan erangan teredam dia benar-benar mundur selangkah. Tekanan di udara tiba-tiba hilang, Tang San hanya merasakan kekosongan di sekelilingnya. Saat tekanan luar biasa menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, dan jika bukan karena 4 dari 8 tombak laba-laba di punggungnya didorong ke tanah, mungkin dia akan jatuh begitu beratnya hilang. Sekali lagi menyemburkan seteguk darah, kulit Tang San pucat pasi. Benar-benar terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dia mungkin jatuh ke tanah kapan saja. Tetapi juga pada saat inilah dia merasakan suara pecahnya yang menghubungkan meridian di antara 8 meridian luar biasa yang menerobos. Kejutan dari keterampilan surga misterius yang beredar dengan cepat membuka celah meridian ini. Meskipun belum sepenuhnya terhubung, seperti beribu tanggul yang dihancurkan oleh terowongan semut, dengan celah ini dia tidak jauh dari menerobos. Namun, saat ini Tang San tidak bisa bersemangat, dupa itu masih memiliki 1/5 yang tersisa, dan sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kembali serangan mental mata setan ungu, dan bahkan kurang bisa mengandalkan kekuatan batin untuk mendukungnya, tubuh. Bahkan jika Titan melancarkan serangan lagi dengan 1/3 tekanan, satu-satunya nasibnya adalah jatuh. Mungkinkah dia benar-benar menjadi budak orang lain, bergabung dengan klannya? Tang San mengerti bahwa ini bukan karena kecerobohannya, tetapi karena kesenjangan kekuatan yang mutlak. Perasaan terhina menghantam pikirannya dengan keras, dan dia menjulurkan dadanya. Tidak peduli bagaimana, dia harus bertahan sampai saat terakhir, selama dia masih belum jatuh, pertarungan ini masih belum berakhir. Berusaha menggelengkan kepalanya, Dewa Kuat Titan sekali lagi bisa melihat semuanya dengan jelas setelah pusing. Anak muda itu masih berdiri di sana tanpa pamrih, dan meskipun dia memotong sosok yang menyedihkan, matanya masih tegas. Apa itu tadi? Kemampuan rohnya. Kamu masih ingin melanjutkan. Kamu harus tahu bahwa jika kamu melakukannya, itu bisa menyebabkan kamu terluka permanen. Titan berbicara dengan suara rendah. Dia tidak ingin menghancurkan seorang jenius, dia harus merekrut bakat. Bagaimana dia bisa gagal melihat keadaan Tang San? Suara Zhao Wuji juga dengan tidak sabar memotong pada saat ini. San kecil, akui. Kamu tidak boleh menghancurkan masa depanmu. Orang lain bisa menyelesaikan ini. Tidak, Tang San hanya mengucapkan satu kata ini, tetapi darah kembali mengalir dari sudut mulutnya, silakan lanjutkan. Dia tidak banyak bicara, tetapi pada saat ini semua guru dan siswa dari akademi yang menyaksikan pertempuran tergerak. Betapa gigih dan pantang menyerah untuk bisa mendukung ucapannya seperti ini. Bahkan Titan menunjukkan ekspresi khawatir. Anak muda ini benar-benar terlalu luar biasa. Justru karena ini, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Jika dia tidak bisa merekrutnya, maka, dia hanya bisa menghancurkannya. Dengan pemikiran ini, tatapan Titan berangsur-angsur terfokus, suasana di sekitarnya sekali lagi berfluktuasi. Blue Silver Grass mundur sepenuhnya. Perlahan dan pasti, Tang San dengan lembut mengangkat tangan kirinya. 5 jari menyebar, dia tidak melihat ke arah Titan, tatapannya benar-benar terfokus pada tangan kirinya sendiri. Apakah saya dapat bertahan atau tidak pada saat terakhir ini? Anda lihat dan lihat. Sinar cahaya hitam pekat menggelegak dari tangannya, secara bertahap mengembun menjadi bentuk. Sebuah palu hitam kecil diam-diam muncul di telapak tangan Tang San. Palu itu tidak besar, dan ditutupi oleh pola dekoratif yang samar. Tetapi saat itu muncul, Tang San sepertinya memulihkan sedikit kekuatannya. Suasana suram muncul di sekelilingnya. Tubuh Titan tiba-tiba bergetar hebat sekali. Tekanan yang sudah mengisi di Tang San langsung melemah, tubuh Tang San bergoyang sekali. Memegang palu di dadanya, dengan kaku menepis tekanan yang melemah ini,
pancaran sinar pantang menyerah berkilauan dalam ekspresi tekadnya. Ini adalah bukan hanya Titan yang menjadi pucat karena ketakutan, Tainwo di sampingnya juga menatap dengan mata terbelalak dan berseru ketakutan. Tepat pada saat ini, 7 sinar cahaya yang sangat indah bersinar dari langit, menyelimuti tubuh Tang San di dalam seperti pelangi 7 warna. Seketika, tubuh Tang San bergetar hebat, kulitnya memulihkan kilapnya yang hilang, dan dengan gerakan rendah dia perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama sebuah suara yang sangat berani bergema dari segala arah sekaligus. Orangutan tua, keterampilan apa yang menggertak anak-anak? Lama tidak bertemu, mari kita giliran berikutnya. Dalam cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip, termasuk Zhao Wuji, tidak ada yang melihat dengan jelas sampai 3 orang berdiri di tengah pertarungan. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki tua, tangan kanan dan kirinya secara terpisah menopang lengan 2 orang di sisinya. Di sebelah kirinya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, tampaknya berusia 14 atau 15 tahun. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia segera berbalik dan berlari ke Tang San. Di sebelah kanannya adalah seorang pria paruh baya ilmiah. Saat ini di telapak tangan pria paruh baya itu ada pagoda 7 warna yang sangat indah berkilauan. 7 cahaya berwarna yang muncul di atas Tang San terhubung ke pagoda di telapak tangannya. Melihat ketiganya muncul, pupil mata Dewa Kuat Titan segera berkontraksi. Meskipun sifatnya selalu untuk tidak pernah takut pada apapun di surga atau di bumi, menghadapi ketiganya, dia masih tidak punya pilihan selain menahan karakternya. Aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu Bondo Uluo dan kepala sekolah Ning. Biarkan orang tua ini memberi hormat. Ketiga pendatang itu justru Ning Fengzi, Ning Rongrong dan Bondo Uluo Gurong. Ketika kepala sekolah pergi, dari 2 penduduk Douluo di Seven Treasure Glazed Tile School, 1 akan ikut dan yang lain akan tinggal di sekolah untuk berjaga-jaga. Terakhir kali Sword Douluo Chen Xin yang mengikuti Ning Fengzi, jadi kali ini giliran Bondo Uluo. Karena alasan inilah Sword Douluo dan Bondo Uluo telah berdebat selama berabad-abad. Keduanya ingin melihat orang seperti apa yang dibicarakan oleh anak muda jenius Ning Rongrong itu. Sebenarnya, trio Ning Fengzi sudah tiba sejak Tang San dan Titan bertaruh. Ning Rongrong sangat meminta ayahnya untuk campur tangan, tetapi ditolak oleh Ning Fengzi. Tersembunyi di tempat rahasia, tujuan Ning Fengzi adalah untuk melihat betapa luar biasanya anak muda ini. Dengan dia di sana, tentu saja tidak ada ketakutan bahwa taruhan akan berakhir. Sekarang Tang San sepertinya tidak tahan, Ning Fengzi segera bertindak, menghalangi pertarungan. Bondo Uluo muncul di depan Titan dengan suara menderu, orangutan tua, beri wajah saudara, biarkan pertarungan ini berlalu. Sekolah kami juga mengawasi anak ini. Jangan berebut dia bersama kami. Dengan dukungan kekuatan yang tangguh, Gurong pada dasarnya tidak perlu berbicara berputar-putar, dan secara langsung menyatakan niat sekolah Ubin 7 harta karun kepada Titan. Meskipun klan kekuatan Titan tidak kecil, dibandingkan dengan 7 sekolah besar itu masih terlalu kurang. Bondo Uluo Gurong memiliki keyakinan penuh untuk mampu menekannya dengan kekuatan. Dunia guru roh selalu berbicara dengan kekuatan. Menghancurkan taruhan yang disepakati memang melanggar aturan permainan, tetapi jika perusak itu sendiri adalah orang yang membuat aturan, siapa yang akan mengatakan apapun? Menurut pemahaman Gurong tentang Titan, si berkabut tua yang tak kenal takut ini tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dihadapkan oleh sekolah Ubin 7 harta karun, dengan amarahnya yang berapi-api, dia masih akan memanjakan untuk pertempuran. Tidak berkelahi itu tidak mungkin. Tapi Gurong tidak menyangka bahwa ketika dia mendengar kata-katanya, Titan benar-benar tersenyum. Meskipun ekspresi tersenyum jelas terlihat agak aneh di wajahnya yang kaku, Gurong yakin bahwa Titan sedang tersenyum, dan terlebih lagi ekspresi tersenyum itu memiliki nada sarkastik. Orangutan tua, apa yang kamu tertawakan? Titan mendengus, berkata, kamu ingin aku memberimu wajah. Baik, aku akan memberikannya. Kita akan membatalkan taruhan ini, aku tidak kalah, dan dia tidak kalah. Gurong menatap kosong, memberikan wajah seperti ini. Orangutan tua, ini bukan gayamu. Sudut mulut Titan berkedut, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Tang San. Tulang tua, perhatikan baik-baik apa yang ada di tangannya. Untungnya kamu masih gelar Douluo, mungkinkah kamu tidak memilikinya? Bahkan penglihatan sebanyak ini. Pada tatapan ini Gurong jatuh pada Tang San, mengikuti jari Titan, dia hanya bisa melihat palu kecil hitam di tangan kiri Tang San.
Saat itu juga ekspresinya langsung berubah. Dia sebenarnya langit cerah. Titan tersenyum tanpa tersenyum, kau tahu itu. Bagiku ini membanjiri kuil Raja Naga, bagimu mungkin hanya mengundang penolakan. Haha, hahaha. Sambil tertawa, dia berjalan menuju Tang San dengan langkah besar seperti bintang jatuh. Gurong telah melihat palu hitam kecil di tangan Tang San, dan Ning Fengzi secara alami juga melihatnya. Ekspresinya sedikit artifisial, tetapi sangat cepat pulih menjadi normal. Sikap kepala sekolah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gurong. Gurong pindah ke sisi Ning Fengzi, agak tidak sabar mengatakan, "Tuan sekolah," di tangannya. Ning Fengzi memotongnya, berkata dengan anggukan, "Saya tahu. Tidak heran dia sangat luar biasa, saya tidak berharap dia datang dari Clear Sky. Nama keluarganya adalah Tang, saya seharusnya menyadarinya sejak lama." Kecemerlangan pagoda ubin 7 harta karun di tangannya tak henti-hentinya, masih menutupi tubuh Tang San, beriak ke dirinya dari sekitarnya. Saat ini Tang San sudah merasa seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Udara hangat yang nyaman, kelembaban yang sangat ringan dengan cepat memulihkan energi, kelincahan, kekuatan, pikiran, dan bahkan sesuatu yang tidak dapat didefinisikan oleh Tang San. Perasaan kekosongan mutlak sebelumnya di dalam dirinya serta luka-luka yang disebabkan oleh tekanan luar biasa semuanya berangsur-angsur memudar dalam energi lembut ini. Keterampilan surga, misterius di dalam dirinya juga tampak menguat di bawah kelembaban ini, beredar di mana-mana, celah di meridian yang menghubungkan terus melebar di bawah serangan keterampilan surga misterius yang tak henti-hentinya. Tang San belum melihat siapa yang membantunya, tetapi direndam dalam 7 pancaran warna itu, apa yang telah hilang secara bertahap kembali, dan bahkan menjadi lebih kuat. Blue Silver Grace memulihkan kilaunya yang hilang, cahaya merah dan putih dari Eight Spider Lens berkilauan dengan permata yang lebih mengancam seperti cahaya, dan bahkan palu kecil hitam itu berkedip dengan cahaya hitam gagak. Bagaimana mungkin nama pagoda ubin 7 harta karun sebagai roh sistem tambahan pertama menjadi reputasi palsu? Sebagai kepala sekolah, Ning Fengzi memiliki keterampilan yang lebih cemerlang dengan semangat sistem tambahan yang simbolis ini. Dalam beberapa menit ketika Tang San sekali lagi membuka matanya, ekspresinya sudah energik, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika bukan karena pakaian yang robek dan keringat yang belum kering, saat ini sepertinya dia belum pernah mengalami taruhan berbahaya itu. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja? Ning Rongrong bertanya dengan keprihatinan yang mendalam. Xiao Hu dan Ning Rongrong serta Oscar semuanya sudah berlari ke Tang San. Zhu Zuqing dan Ma Hongjun juga telah berpisah dari kerumunan, mengepung Tang San. Aku sudah baik-baik saja. Saat berbicara, Tang San menatap ke arah dari mana 7 pancaran warna melayang, tepat pada waktunya untuk menatap mata Ning Fengzi. Ning Fengzi tersenyum, dan pancaran dari Seven Treasure Glazed Tile Pagoda di tangannya memudar. Saat dia menurunkan tangannya, roh ajaib itu juga menghilang. Kok kamu? Tang San tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran. Ning Fengzi tersenyum kecil, jadi itu benar-benar kamu. Sepertinya kita benar-benar dipertemukan oleh takdir. Mata besar Ning Rongrong berkedip, ayah, kamu saling kenal. Bahkan tanpa kata-kata Ning Rongrong, Tang San sudah samar-samar menebak identitas Ning Fengzi. 7 harta pagoda ubin 7 harta karun muncul secara bersamaan, berapa banyak orang yang bisa mengelolanya. Dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, dia membungkuk memberi hormat kepada Ning Fengzi. Salam, kepala sekolah Ning. Ning Fengzi tersenyum sedikit, mengangkat tangannya untuk menarik Tang San ke atas, karena kamu adalah teman Rongrong, dan dia memanggilmu saudara ketiga, cocok jika kamu memanggilku Paman Ning. Aku berharap mendengar kamu memanggilku ini. Ning Fengzi mengatakan ini bisa dianggap sebagai ekspresi publik dari niat baik. Faktanya, dengan posisinya, di seluruh benua Douluo dia hanya perlu menghentakkan kakinya untuk membuat 4 lautan bergetar, bahkan seorang pangeran kekaisaran seperti Sue Xing tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sekolah Ubin 7 Harta Karun tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat sebagai sekte dengan 2 Douluo. Pada saat yang sama, sumber keuangan mereka selalu menjadi nomor 1 di antara 7 sekolah besar. Memperoleh pengakuan dari guru sekolah Ning Fengzi akan menjadi kesempatan besar bagi sebagian besar guru roh. Sikap Tang San tidak berubah karena mengetahui identitas Ning Fengzi, hanya membungkuk sekali lagi dan berkata, "Salam, Paman Ning." Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak, berkata, "Bagus. Bagus, kita akan bicara lagi nanti."
Pertama selesaikan urusan sekarang. Ekspresi Tang San menjadi serius, dari segi taruhan, meskipun dia tidak jatuh, dia tahu akan sangat sulit baginya untuk menahan serangan Titan berikutnya sampai dupa terbakar. Meskipun dupa di gerbang telah terbakar, hatinya masih berat. Tang San adalah orang yang benar-benar akan menepati janji, tetapi dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan terlalu sulit untuk menahan tekanan yang bisa dilepaskan Titan. Dia tidak tahu berapa banyak tekanan yang telah dilepaskan Titan sebelumnya, tetapi dilihat dari peningkatan tekanan yang tajam terakhir itu, lawannya tidak habis-habisan sejak awal. Tatapannya perlahan berbalik, Tang San melihat ke arah Titan yang tidak jauh itu. Dewa kuat Titan juga menatapnya, menatap tatapannya penuh harap, dan dengan sedikit lambaian tangannya membawa putra dan cucunya ke arah Tang San dengan langkah besar. Ekspresinya dipenuhi dengan emosi. Maaf, senior, taruhan kita terputus, tapi kita bisa melakukannya lagi. Membuka yang menghubungkan meridian meningkatkan kemampuan Tang San untuk menahan tekanan, dan selama dia tidak benar-benar jatuh di depan lawan, dia juga tidak akan mudah menyerah. Tapi Tang San tidak menyangka Titan hanya menatapnya dengan serius. Namamu Tang San, siapa nama ayahmu? Apakah itu Tang Hao? Tang San memandang Master Roh tangguh tipe kekuatan murni di depannya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Kata-katanya tanpa diragukan lagi merupakan pengakuan atas apa yang dikatakan Titan. Wajah tua Titan memerah karena gelisah, dan di bawah tatapan Tang San yang tak terbayangkan, yang agung seperti bingkai gunung itu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di tanah dengan suara putong, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Senior, tentang apa ini? Tang San melompat ketakutan pada gerakan Titan dan buru-buru menyingkir, tidak berani menerima kesopanan Titan. Melihat Titan berlutut, baik Tai Nuo maupun Tai Long buru-buru mengikuti teladannya. Tai Long bahkan lebih heran daripada Tang San, dia tidak bisa mengerti mengapa sikap kakeknya tiba-tiba berubah 180 derajat. Titan menekan hatinya yang melonjak kuat, budak tua Titan ini, memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda, saat dua kata ini keluar, selain dari guru sekolah 7 harta karun, Ning Fengzi dan Bon Douluo yang memiliki ekspresi yang tidak berubah, membuat hampir semua orang di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Terutama para guru dan siswa yang samar-samar menebak kekuatan Titan bahkan lebih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tang San tercengang, seseorang yang sebelumnya telah menindasnya sampai dia tidak bisa bernapas sebenarnya berlutut di depannya, untuk sementara dia tidak bisa beradaptasi dengan kontras yang sangat besar. Senior, maukah kamu menjelaskannya dengan jelas terlebih dahulu? Tang San melangkah maju untuk mengulurkan tangan kepada Titan, tetapi orang tua ini bertekad untuk berlutut. Tuan Muda, budak tua ini akhirnya bertemu denganmu. Apakah kamu tahu keberadaan Tuan saat ini? Menguasai. Dari makna di balik kata-kata Titan, Tang San secara alami dapat mendengar bahwa apa yang dia tunjukkan dengan Tuan seharusnya adalah ayahnya. Min ayahnya melintas di benaknya. Tang San tidak dapat percaya bahwa ayahnya, yang setiap hari direndam dalam alkohol yang buruk, sebenarnya akan disebut Master oleh kekuatan tingkat spirit Douluo. Kejutan yang intens dan berita yang tiba-tiba untuk sesaat membuat hati Tang San tidak teratur. Menahan dirinya di atas tubuh Titan yang megah, untuk sesaat dia hanya berdiri kaku. Hai, saya pikir akan lebih baik jika Anda pertama kali menemukan tempat yang tenang, dan kemudian melanjutkan mengobrol tentang situasi Tuan dan pelayan Anda, oke? Apa yang disebut, peserta bingung, tetapi penonton melihat dengan jelas, Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi yang berdiri di samping memecahkan kecanggungan. Tang San menyadari hal ini, dan buru-buru berkata, begitu, senior kamu bangun dulu, jika ada masalah, pertama-tama kita akan menemukan tempat yang tenang. Titan agak waspada memandang Ning Fengzi ke samping, lalu berdiri, Tuan Muda, silakan ikuti ke rumah budak tua ini untuk mengobrol. Ini, Tang San melirik Shrek Seven Devils di sebelahnya serta Ning Fengzi, dan segera merasa malu. Meskipun dia ingin tahu mengapa Titan memanggilnya seperti itu, Ning Fengzi menyelamatkannya sekarang dan terlebih lagi ayah Ning Rongrong, kedatangannya ke sini tampaknya untuk menemukannya, jika dia pergi, itu jelas akan menjadi alasan, untuk perselisihan. Orang macam apa Ning Fengzi itu, bagaimana dia tidak melihat kecanggungan Tang San saat ini? Dengan sedikit senyum dia berkata, saya pikir akan lebih baik seperti ini, karena kita sudah datang ke Akademi Shrek kita harus berkeliling. Tuhan yang kuat juga harus menjadi penjaga murid di sini,
jadi kenapa kita tidak masuk saja? Meskipun dalam hati Titan tidak mau, karena dia juga melihat kecanggungan Tang San saat ini, dia memaksa dirinya untuk mengangguk, berkata, baiklah. Siapa yang bertanggung jawab atas akademi ini? Kata-kata terakhirnya sangat keras, mengejutkan telinga para siswa yang menonton sehingga mereka berdering. Meskipun Zhao Wuji tidak terlalu ingin menghadapi Titan, saat ini dia juga tidak punya pilihan. Dengan cepat melangkah maju, dengan senyum paksa berkata, Kakak Titan, lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Zhao Wuji, Titan tampak terganggu sejenak, cahaya dingin berkedip-kedip di matanya, jadi, ini anakmu. Aku tidak dapat menemukanmu selama bertahun-tahun, tetapi kamu sebenarnya bersembunyi di sini. Kami akan memikirkannya, itu di bawah perlindungan. Temukan kami tempat yang tenang, saya ingin berbicara dengan hati-hati dengan Tuan Muda. Apakah itu Titan atau Ning Fengzi, Zhao Wuji juga tidak bisa menyinggung perasaan. Saat ini trio Flender, Grandmaster, dan Liu Erlong, serta Du Gubo, yang mungkin menekan sebuah insiden semuanya hilang. Dia tidak ingin dicabik-cabik oleh dewa kuat ini di sini. Dengan tergesa-gesa dia berkata, semua orang datang dari jauh, silakan masuk. Semua siswa kembali ke kelas, siapa yang mengizinkan Anda berkumpul di sini? Para siswa dengan cepat tetapi lembut dikembalikan ke sekolah oleh para guru, sementara Zhao Wuji secara pribadi membawa keluarga Titan, orang-orang dari sekolah 7 harta karun, serta Tang San ke akademi. Zhao Wuji menatap Tang San dengan penuh arti, berkata, San kecil, kamu pergi bersih-bersih dulu dan ganti pakaianmu, setelah itu datang ke ruang pertemuan lantai 4. Tang San saat ini mengenakan sedikit lebih dari keringat dan noda darah, dan meskipun tubuhnya telah pulih di bawah bantuan pagoda ubin 7 harta karun Ning Fengzi, penampilannya jelas terlalu tidak cocok. Bersama dengan 7 iblis Shrek dia menuju asrama. G. Apa kabar? Xiao Wu menarik lengan Tang San, mencengkeram tangan kanannya, perlahan memasukkan kekuatan rohnya sendiri ke Tang San. Tang San buru-buru menolak niat baiknya, jangan khawatir Xiao Wu, aku sudah baik-baik saja. Ning Rongrong ke samping memukul dadanya, berkata, Xiao Wu, jangan khawatir. Pagoda ubin 7 harta karun ayahku telah mencapai 7 alam harta karun yang ideal, tidak hanya dapat membantu, ia juga memiliki kemampuan perawatan yang kuat. Sebelumnya ketika 7 harta keluar secara bersamaan, bahkan jika saudara ketiga berhenti bernapas, dia masih bisa pulih. Tidak akan ada yang salah. Tapi apa semua itu barusan? Bagaimana saudara ketiga dan si tua berkabut itu cocok? Berkabut tidak lemah, kakekku Bon mengatakan kekuatannya berada di level Spirit Douluo. Sebelum Xiao Wu bisa angkat bicara, Oscar sudah dengan cepat menceritakan kejadian itu. Melihat Ning Rongrong kembali, awalnya dia sangat senang, tetapi ketika dia melihat ayah Ning Rongrong dan kakek yang kejam itu, Bon, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tak perlu dikatakan bahwa dia harus menahan niat awalnya untuk mengungkapkan pikirannya kepada Ning Rongrong segera setelah dia kembali. Mendengarkan penjelasan Oscar, Ning Rongrong tidak bisa menahan tawa, kalahkan putra dan ayah datang, pukul ayah dan kakek datang. Apakah itu terus? Tidak apa-apa, saudara ketiga, lain kali mereka datang mencari masalah, aku akan pergi bersama. Meskipun Bos Dai tidak ada di sini, dengan kekuatan pertempuran gabungan kita bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Jika ayahku mengulurkan tangan, dengan bantuannya kita bisa menahan mereka. Suasana hati Tang San saat ini sangat rumit. Tampilan Titan barusan telah mengejutkannya, dan dia samar-samar merasa bahwa apa yang dia katakan terkait dengan hilangnya ayahnya. Mungkinkah ayahnya bukan hanya seorang pemabuk? Apakah dia orang yang bisa membuat Spirit Douluo menyebut dirinya sebagai budak? Langkah lain, mungkin hanya judul Douluo. Kembali ke asrama, Tang San pertama-tama mengirim kembali yang lain, termasuk Xiao Wu. Dia dengan cepat membersihkan kotoran dan mengganti pakaiannya sebelum dengan cepat berlari ke lantai 4 gedung sekolah. Baginya saat ini, tujuan kedatangan Ning Fengzi tidaklah penting, yang paling ingin dia ketahui adalah apa yang Titan memanggilnya. Mencapai lantai 4, Tang San baru saja melihat Zhao Wuji keluar dari ruang rapat. Zhao Wuji membuat gerakan membungkam ke Tang San, buru-buru menariknya ke sudut. San kecil, tidak peduli apa yang mereka katakan nanti, kamu harus tetap tenang. Orang tua Titan dan Ning Fengzi itu tidak akur, jadi aku mengaturnya di 2 kamar. Siapa yang kamu lihat pertama adalah keputusanmu. Namun,
Tidak apapun yang kamu tidak boleh dengan mudah membuat janji. Jika kamu tidak bisa, kamu dapat meminta untuk menunggu sampai Grandmaster dan Flander kembali. Tang San selalu tenang, dan setelah mendengarkan mengangguk, Guru Zhao, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Zhao Wuji tersenyum kecut, saat ini dia hanya foil. Dengan celah kekuatan ini, apakah itu segitiga besi emas atau Poison Douluo, selama salah satu dari mereka ada di sini, akademi tidak akan sepasif sekarang. Titan tidak buruk, meskipun klan kekuatannya tidak lemah, dengan begitu banyak guru di Akademi Shrek, Zhao Wuji masih tidak mengkhawatirkannya. Tapi Ning Fengzi berbeda, pemimpin salah satu dari 7 klan besar itu, 2 penduduk Douluo saja sudah cukup untuk membuat 4 lautan bergetar. Di antara semua 7 klan besar, Sekolah Ubin 7 Harta Karun berada di peringkat kedua, dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas, bahkan di atas klan naga tiran petir biru milik Grandmaster. Zhao Wuji sama sekali tidak khawatir tentang Tang San, dia bahkan sedikit senang bahwa Tang San baru saja mengungkapkan palunya. Meskipun dia terkejut mengetahui Tang San memiliki roh kembar ini sekarang juga menjadi sesuatu yang membuat Sekolah 7 Harta berlapis ubin khawatir. Ketika Zhao Wuji telah menunjukkan 2 kamar, Tang San tanpa ragu sedikit pun pertama-tama memilih keluarga Titan, mendorong pintu dan masuk. Titan berperingkat lebih tinggi, tetapi ketika dia melihat Tang San masuk, dia buru-buru berdiri dari tempat dia duduk sambil berpikir, dan tanpa menunggu Tang San bereaksi, dewa yang kuat ini sekali lagi berlutut. Budak tua ini melukai Tuan Muda tolong pilih hukuman. Melihat Tai Nuo dan putranya mengikuti contoh Titan, wajah Tang San menunjukkan senyum masam. Senior, bangun dulu. Kita akan bicara dengan baik. Saat ini saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Mengapa Anda tidak menjelaskannya? Itu semua, untuk saya dulu. Mungkin Anda salah mengira saya orang lain, saya bukan seseorang yang Anda sebut Tuan Muda, latar belakang saya hanya sebagai orang biasa yang paling biasa. Titan tampak terganggu sejenak. Berdiri, dia mengukur Tang San dan segera bertanya. Bukankah ayahmu bernama Tang Hao? Tang San mengangguk, nama ayahku memang Tang Hao, tapi dia bukan seseorang yang bisa kau panggil Tuan. Titan merendahkan suaranya, jika ayahmu adalah Tang Hao, maka tidak ada kesalahan. Tuan Muda, bagaimana Anda dan Tuan hidup selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda bisa menggunakan roh rumput perak biru itu? Tunggu, Tang San agak tidak sabar menghentikan kata-kata Titan, Senior, tidak bisakah kamu memberitahu aku orang seperti apa ayahku sebenarnya? Kenapa kamu memanggilnya Tuan? Kamu tidak tahu. Tuan tidak memberitahumu apa-apa. Ada cahaya merenung di mata tajam Titan, dan dia mondar-mandir di dalam ruangan. Tuan Muda, mengapa kamu tidak memberitahu tetua yang tidak berharga ini bagaimana kamu hidup dengan Tuan selama bertahun-tahun? Jika Tuan tidak mengatakan apa-apa, tetua yang tidak berharga ini juga tidak berani berbicara secara tiba-tiba. Tang San merasakan ledakan kesedihan, dan dalam hati tidak bisa menahan perasaan semakin bingung. Sejak kecil saya tinggal bersama ayah di desa Roh Kudus, ayah adalah satu-satunya pandai besi desa, dan setiap hari selain bekerja, hobinya hanya minum. Pandai besi. Titan menatap dengan mata terbelalak, ekspresi tak terbayangkan di matanya. Untuk sesaat rambut dan janggutnya bergetar, dan untuk waktu yang lama dia tidak bisa menahan diri. Tuan, bagaimana Anda bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu, pada waktu itu, Anda? Di sini wajah Titan berlinang air mata, sudah tak kuasa menahan isak tangisnya. Tang San bingung, dia sudah menjelaskan betapa menyedihkannya dia tinggal bersama ayahnya, mengapa roh Douluo yang tangguh ini masih percaya bahwa ayahnya adalah orang yang dia sebut Tuan. Senior, saya pikir, Anda benar-benar salah orang. Ayah saya hanya pandai besi biasa. Tang San tidak bisa menahan untuk tidak menekankannya sekali lagi. Titan menyeka air matanya, Tuan Muda, bahkan jika saya tidak tahu mengapa Tuan tidak memberitahu Anda tentang identitasnya, saya dapat yakin bahwa saya tidak salah mengira Anda sebagai orang lain. Hal-hal lain bisa menjadi kesalahan, tetapi bisa arwah salah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dari siapa Anda mewarisi roh rumput perak biru Anda? Tang San berkata, itu harus diwarisi dari ibuku. Titan bertanya lebih dekat, lalu rohmu yang lain. Palu hitam kecil yang kamu pegang di tangan kirimu sebelumnya, dari siapa itu diturunkan? Rumput perak biru milik ibumu, lalu palu itu hanya milik ayahmu. Aku bisa membuat kesalahan dalam hal-hal lain,
Tetapi jika saya bahkan tidak dapat mengenali Clear Sky Hammer milik Master, maka saya tidak akan memiliki wajah untuk tetap hidup di dunia ini. Pola Clear Sky Hammer unik dan tak tertandingi, pada masa itu saya selalu mengikuti di sisi Tuan, bagaimana saya tidak bisa mengenalinya. Ini adalah roh yang unik. Kata-kata Titan pada akhirnya mengungkapkan celah, dan mendengar kata-kata, Clear Sky Hammer, seluruh tubuh Tang San bergetar. Grandmaster telah mengajarinya selama bertahun-tahun, tentu saja dia telah memberitahunya tentang 7 sekolah besar di zaman sekarang. Di antara 7 sekolah besar adalah 3 sekte atas dan 4 sekte bawah. 3 sekte atas secara terpisah adalah Sekolah Langit Cerah, Sekolah Ubin 7 Harta Karun dan Sekolah Naga Tiran Petir Biru. Alasan mereka disebut 3 sekte atas tentu saja karena ketiga sekolah besar ini masing-masing memiliki setidaknya satu wali judul Douluo. Meskipun keempat sekolah rendah itu cukup kuat, mereka masih tidak memiliki kekuatan seperti judul Douluo itu. Di antara mereka, Sekolah Langit Cerah tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang paling tangguh dari 3 sekte atas. Dalam penilaian Grandmaster, Sekolah Langit Cerah dan Sekolah Ubin 7 Harta Karun memiliki 2 penduduk Douluo, tetapi bahkan dengan dukungan dari 7 harta berkaca. Roh pendukung terkuat Tile School, kedua gelar Douluo itu masih tidak akan memiliki peluang besar untuk menang melawan 2 penduduk Douluo dari Clear Sky School. Alhasil, Sekolah Langit Cerah ini bisa dikatakan menempati peringkat pertama di antara 7 sekolah hebat, sekolah pertama di seluruh benua Douluo. Dan roh warisan Clear Sky School adalah sejenis roh alat, yang disebut Clear Sky Hammer. Grandmaster tidak pernah banyak bicara tentang keadaan Clear Sky School, hanya ini yang diketahui Tang San. Sekarang mendengar Dewa Kuat Titan di depannya benar-benar mengatakan bahwa palu miliknya sebenarnya adalah palu langit cerah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam menyatu, Clear Sky Hammer sekali lagi muncul di telapak tangan Tang San, ini benar-benar Clear Sky Hammer. Kali ini jaraknya bahkan lebih pendek, dan Titan bisa mengamati palu kecil hitam di tangan Tang San dengan lebih jelas. Begitu palu kecil itu muncul, dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Hanya hubungan darah langsung yang bisa memilikinya. Dan di antara hubungan darah langsung sekolah, hanya Tuan yang pergi selama beberapa tahun berturut-turut, juga hanya nama tuannya adalah Tang Hao, tidak salah lagi. Tuan muda, meskipun dia tidak mengatakannya secara detail, momen ini sudah cukup untuk memberitahu Tang San bahwa dia berasal dari Clear Sky School. Maksudmu, ayahku memiliki hubungan darah langsung dengan Sekolah Langit Cerah, dan aku juga. Tidak, itu tidak mungkin. Jika ayah berasal dari Sekolah Langit Cerah, mengapa dia diturunkan menjadi pandai besi? Posisi seperti apa yang dimiliki oleh Clear Sky School di dunia Spirit Master? Itu adalah eksistensi yang hebat bahkan Spirit Hall tidak akan berani menyinggung. Secara keseluruhan kekuatan yang mampu bersaing secara setara dengan Spirit Hall, hanya 7 sekolah besar. Terutama 5 judul Douluo dari 3 sekte teratas. Di antara 7 sekolah besar, Sekolah Langit Cerah sangat misterius, bahkan jarang orang yang mengetahui lokasinya. Tapi martabat Clear Sky School bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh siapapun. Bahkan paus tertinggi Aula Roh saat ini masih akan sangat menghormatinya. Jika ayahnya lahir dari Clear Sky School, dan memiliki hubungan darah langsung, maka